Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa terbaik selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta kesuksesan dalam menjalani hidup dan aktivitas kita sehari-hari. Dan kalau ada di antara teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan bersama semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin ya robbal alamin. Dan di sini teman-teman, ini adalah gergaji yang terkena paku ya, yaitu sekitar 29 mata punya bos Angga ya teman-teman, yaitu pakunya paku kaso ya. Nah, kaso yang besar. Oke, kita akan proses untuk menyambung mata ini. Bagaimana caranya supaya kuat teman-teman? Lihat lanjut prosesnya. Nah, jadi yang pertama teman-teman, kita bikin dulu bahannya ya, bahan untuk menyambung, yaitu gergaji yang kita potong teman-teman ya. Kita potong untuk bahan penyambungnya ya, karena kalau dari stick yang beli kita akan boros teman-teman, jadi kita bikinnya dari gergaji yang dipotong ya. Nah, selesai kita potong, kita angkut teman-teman, kita angkut ya. Nah, kita angkut dan kita ratakan ya, tidak terlalu rata teman-teman, cuma dipukul-pukul gitu saja ya. Pokoknya bisa dipegang dan bisa untuk menyambungnya nanti. Nah, kita betulkan dulu, kita lurus-luruskan sedikit, baru kita pukul-pukul lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita penyambungan mata teman-teman, dan video ini kita agak percepat sedikit, yaitu 1,1 teman-teman. Nah, jadi supaya lebih cepat sedikit dan prosesnya penyambungannya teman-teman, ini ada 29 mata ya. Jadi intinya adalah teman-teman, saya bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menyambung mata yang ini jumlahnya sangat banyak ya. Jadi mengapa ini cuma disambung atau dilas mata saja, tidak langsung dipasang di mesin teman-teman, karena ini sama pemiliknya adalah diminta untuk ditambal saja ya, tidak titik baja atau tetes baja atau diganti baja ulang, karena mau cepat dipakai ya. Jadi kalau ditetes baja biasanya prosesnya adalah 4 jam teman-teman, tetapi kalau cuma ditambal atau disambung saja dan dikasih baja, nantinya itu prosesnya paling 1 jam ya teman-teman. Oke, lanjut kita sambung dengan ngelas dulu ya, memanjangkan matanya dengan bahan formula yang kita potong dari gergaji teman-teman, bahannya dari gergaji tadi ya. Oke, kita lanjut prosesnya. Biasa teman-teman ya, kalau memang juga mau tetes baja ya, kita sedikit bicara dulu sambil nyambung ya, sambil nyambung. Ini kita edit belakangan teman-teman ya, karena kita ngomong lihat sendiri, kita tidak ngomong ya, jadi kita edit belakangan. Kita ingin berbagi cerita saja. Biasanya kalau patah begini teman-teman, kalau kita langsung dipasang di mesin ya untuk tetes baja, itu akan memboroskan batu teman-teman, karena sekarang kan kalau batu Norton saja harganya 240 ya, dan batu Aldo 140 ya. Biasanya kalau begitu teman-teman, kalau ompong begitu biasanya itu habis paling tidak seperempat batu ya. Bayangkan kalau batu yang harga 240 itu seperempat batu, berarti biayanya 60.000 ya. Nah, jadi kalau yang harganya 140, seperempat batu itu biayanya 35.000. Nah, jadi sangat akan boros biaya teman-teman, dan akan menambah beban untuk pemilik gergaji ya, apalagi pemilik gergajinya tidak setuju. Jadi kalau dengan cara begini teman-teman, kita misalkan mau tetes baja ya, kita biasanya hanya minta tambahan Rp1.000 untuk satu mata yang disambung ya. Nah, jadi yang ini teman-teman, ini prosesnya bukan di tetes baja, jadi kita sambung saja supaya cepat bisa dipergunakan lagi gergajinya ya. Nanti kita setelah sambung dari panjangan ini, nanti kita kasih baja juga teman-teman. Oke teman-teman, silahkan kita sama-sama ya melihat ataupun menonton daripada saya sendiri yang bekerja menyambung mata ini sampai selesai ya. Jadi tinggal separoh ya, mungkin sudah sekitar separoh. Kita betulkan dulu apinya teman-teman, karena wajar ya kalau untuk karbit ini biasanya apinya bergerak-gerak teman-teman, bisa turun bisa naik ya, jadi perlu di setel dulu. Beda dengan asetilin ya, yang apinya selalu standar. Oke, yang di tangan kita sudah agak pendek ya, nanti kita
sambung dengan bahan yang lain. Kita taruh dulu. Nah, kita ambil yang panjang lagi, yang bahan kita potong, kita gunting tadi teman-teman. Nah, jadi beginilah teman-teman cara saya menyambungnya ya. Jadi diangkat dulu di atas, teman-teman boleh lihat ya, bukan di mejanya ya, di atasnya kita kasih pemberat palu supaya dia tidak bergerak ya. Karena kalau di atasnya teman-teman bisa leluasa ya. Kita menyambung yang tadi, kita ambil lagi, panjangkan ya, kita geser lagi teman-teman. Nah, jadi seperti saya sebut tadi, kalau kita taruh di bawah di mejanya teman-teman, kita tidak leluasa ya, ataupun tidak bisa banyak untuk ngelasnya. Tapi kalau kita taruh di atas, kita bisa ngelasnya lebih banyak ya, dan juga hawa api tidak mengenai teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ya melihat tayangannya itu apinya sampai ke bodi ya, sebenarnya tidak teman-teman. Itu sebenarnya adalah cuma di ujung mata saja ya. Nah, itu yang terlihat, jadi tidak sampai ke bodi teman-teman. Dan kita perlu menjaga bodi gergaji ya, kalau diusahakan jangan sampai terbakar teman-teman. Dan nanti gesernya, nah cuma segitu yang terbakarnya teman-teman ya, cuma di bagian ujung sampai pokoknya batas patahnya itu jangan sampai terkena bodi ya. Nanti kalau terkena bodi teman-teman, itu akibatnya belakangannya akan gergajinya retak-retak ya, atau pecah-pecah banyak karena pembakarannya terkena bodi ya. Jadi usahakan jangan sampai terkena bodi. Nah, jadi cuma ujungnya saja teman-teman boleh lihat yang sudah dilewati ya. Jadi kalau memang kita lihat pada saat pembakaran itu, kita lihat ya tampilannya adalah mengenai bodi teman-teman, sebenarnya tidak ya. Nah, lihat yang sudah selesai dilas ya. Nah, sampai situ batasnya teman-teman, bukan mengenai bodi ya untuk kelas apinya. Jadi ada tanda hitam di bagian bodi itu cuma terkena hawa panasnya teman-teman. Oke, tinggal beberapa mata lagi ya. Tinggal satu mata lagi untuk penyambungan matanya. Oke, sekarang sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita memukul untuk melepehkannya ya, kita bilang bahasa Banjar melepehkannya, yaitu meratakannya dengan bodi teman-teman yang tadi berbentuk bundar ya. Nah, jadi dipanaskan dan dipukul teman-teman. Nah, ini biasanya kita ngambil 4-4 ya, karena ruangannya sempit teman-teman. Jadi 4 mata, kanan kiri 2 ya, kanan 2 kiri 2, dan di tengah tidak kita kasih kalang teman-teman. Biasanya di tengah dikasih kalang bisa untuk 1 mata mukulnya. Nah, jadi kita geser lagi, biasanya kita 2 kali geser teman-teman ya, dapat 7 mata ya untuk meratakannya ini. Jadi 2 kali geser itu dapat 7 mata. Kita panaskan dulu dan dipukul teman-teman. Nah, teman-teman boleh nanti lihat ya proses selanjutnya setelah di ini teman-teman. Yang paling penting adalah sepuhnya teman-teman. Jadi kalau sepuhnya salah nanti matanya akan patah-patah ya. Jadi ini masih proses meratakan dengan bodi teman-teman, karena tadi lasnya masih bundar-bundar gitu ya. Jadi kita ratakan dengan bodi yaitu dengan cara dipukul, dibakar dan dipukul teman-teman. Dan perhatikan juga ini jangan sampai mengenai bodi teman-teman. Nah, jangan sampai mengenai bodi, itu cuma terlihat waktu saat pembakarannya saja itu mengenai bodi ya, sebenarnya tidak teman-teman. Itu hanyalah pada bagian ujung matanya ya, teman-teman boleh lihat yang sudah kita geser apinya ya. Nah, jadi wajar kalau
karena kameranya kurang bagus juga, jadi terlihat seperti membakar bodi ya. Nah, teman-teman boleh lihat saja yang sudah dipukul, yang sudah dibakar ya, yang di sebelah kanan, disitulah batas apinya ya, bukan mengenai bodi. Biasanya tidak bisa teman-teman kalau pojok, oh ya kena ya, kita geser lagi. Biasanya 4 itu ya standarnya, tidak bisa 5 teman-teman, karena kalau terlalu pinggir kena itu ya, nah, kena penjepitnya, yang daripada penjepitnya ya, jadi 4 biasanya. Satu, 2 kanan gitu ya, 2 kiri, tengah nanti ya. Biasanya di tengah dikasih ada kalangnya teman-teman, tapi saya malas ya, karena dia juga gerak-gerak kalau waktu saat pukul, jadi kita tidak pakai, dan kita hanya kanan kiri 2 ya gitu. Dan yang setelah ini 4 teman-teman ya, dan kita geser lagi nanti cuma 3 saja, berarti 2 kali jalan 7 ya. Nah, kita lihat posisinya, sebelah kanan 1, sebelah kiri 2 ya, jadi 2 kali geser 7 mata ya begitu. Karena cara ini adalah terlebih mudah saya rasa teman-teman, daripada gergajinya dibalik. Biasa ya gergaji dibalik taruh di depan sini matanya, itu saya tidak biasa mengerjakannya teman-teman. Nah, jadi enaknya begini saja ya, pokoknya sama saja ya, walaupun dibalik di sebelah sini banyak bisa memukul matanya, tapi waktu kerjanya sama teman-teman ya. Saya geser lagi, dapat 7 mata lagi ya, 4 yang pertama, 4 mata, 3 mata, 4 mata, 3 mata gitu ya. Kita atur lagi apinya, ada melemah ya, ada melemah, wajar karbit teman-teman. Jadi kalau pakai karbit, apinya turun naik bisa melemah, dan bisa juga lebih kencang ya. Mata kita geser lagi teman-teman. Nah, ini 3 mata lagi ya. Oke, salam-salam nih buat semua teman-teman saudara dokter di seluruh Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Papua ya, juga teman-teman kita dan bos-bos kita yang ada di Nusa Indah, teman Cina yang ada di Marabahan, Bang Saruji ya, Bang Saruji, dan juga yang ada di Cambai, Haji Musli, dan juga Abang Aman yang ada di Tanjung, Bang Ma'ruf ya, Mahfud ya, Bang Mahfud yang ada di Halalak, yang ada di Halalak, Bang Adul, dan juga yang ada di Maimbar bos Maimbar ya, Haji Fadli ataupun Haji Tupat, dan juga anak beliau yang sekarang menjalankannya ya. Oke, sekarang sudah selesai teman-teman, kita lanjutkan dengan penyupuhan ya. Jadi penyupuhan ini adalah inti daripada semua pekerjaan teman-teman, intinya adalah sepuh ya. Nah, kita lihat ini dengan biasa 3 hitungan ya, tapi dengan bisa melihat warna teman-teman. Biasanya kalau sudah tepat dia kulitnya terkelupas ya, kita lihat saja. Jadi penyupuhan ini adalah intinya teman-teman, karena setelah ini teman-teman, setelah disepuh ini kita akan balik dan kita akan pukul gergaji, mata gergajinya ya, untuk meratakan bagian sebelahnya lagi teman-teman. Nah, jadi kalau sepuhnya ini salah atau tidak pas teman-teman, nanti pada saat memukul, setelah kita balik gergajinya untuk meratakannya, kita pukul-pukul, itu dia akan patah teman-teman ya.
Ini adalah sepuh pertama ya. Ini sepuh pertama sebelum kita kasih baja. Nah, jadi kalau sepuh ini tidak pas, waktu nanti kita pukul-pukul, maka dia akan patah teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah pas dia akan aman, tidak akan patah. Nah, sudah selesai, kita akan membalik gergajinya teman-teman. Jadi kita balik, nanti kita pukul ya pada posisi gergaji sudah terbalik untuk meratakan matanya teman-teman. Kita balik dulu. Nah, sekarang kita memukulnya teman-teman. Nah, disinilah inti daripada sepuh tadi teman-teman ya. Nah, jadi kalau sepuh tadi salah, kita saat memukul maka pasti akan patah ya. Kita cari dulu tempat yang rata untuk memukulnya, karena ini untuk meratakan matanya teman-teman. Khawatir ada bengkok ke kanan atau ke kiri ya. Nah, ini di sini rata ya, boleh ya. Nah teman-teman, ini intinya ya. Kalau sepuhnya tidak pas teman-teman, saat memukul meratakan ini dia akan patah teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah sepuhnya benar, dia tidak akan patah ya pada saat memukul ini. Karena setelah ini teman-teman, kita setelah memukul ini itu meratakan, kita bentuk matanya ya, kita bentuk mata dan kita switch untuk mengasih baja. Jadi kalau sepuhnya tidak pas, pada saat switch nanti dia akan patah teman-teman. Nah, jadi kalau sepuhnya sudah pas atau benar, dia akan aman ya, walaupun gergaji ini kita banting-banting, kita pukul-pukul, mau kita apakan saja dia aman ya, tidak akan patah teman-teman. Oke, sudah selesai memukulnya, meratakannya. Kita lihat-lihat dulu ya apakah sudah rata. Mantap teman-teman ya, sudah rata ya. Kita sudah pantau kanan kiri sampai mata kita juling teman-teman. Nah, selanjutnya kita meratakan panjangnya teman-teman. Nah, jadi ini adalah alat sederhana yang kita buat teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh lihat cuma begitu saja. Ini intinya adalah untuk meratakan mata teman-teman, dan alat ini sangat membantu bagi saya walaupun modelnya cuma begitu ya, karena kita tidak perlu lagi tengok-tengok melihat matanya tinggi rendahnya atau ratanya. Jadi kita cuma setel saja ya, kita setel saja daripada mata gergaji yang terdahulu yang mana yang pas ya. Dan ini kita setelnya adalah dilebihkan dengan sekitar 2 mili teman-teman ya. Kita panjangkan 2 mili karena ini adalah kita untuk dikasih baja lagi teman-teman. Nanti kita akan switch ya, kita cari dulu ukuran mata yang pas ya, karena di bagian belakangnya tadi ada yang bekas kena paku juga, dia akan tinggi teman-teman. Jadi yang di belakangnya sana lagi dia yang pas ukurannya ya. Nah, jadi kita menggunakan gerinda potong ya, tipis. Ini yang saya sering lakukan untuk lebih mudah ya, untuk lebih mudah memotong dan meratakannya. Nah, mudah kan teman-teman, tinggal potong begitu ya. Daripada kita pakai batu gerinda tebal teman-teman, kita akan susah ya, akan sedikit bagi saya lambat pekerjaannya ya, dan juga susah mengerjakannya. Jadi kalau pakai gerinda potong itu sangat mudah sekali, tinggal kita potong ya, potong di bagian bawah, dan juga nanti tingginya kita potong bagian atasnya ya. Ini tidak kita tidak cepatkan teman-teman ya, sengaja kita tidak cepatkan supaya teman-teman bisa melihat prosesnya dengan benar ya. Dan ini adalah alat pengukurnya. Nah, jadi gitu sih teman-teman. Setelah kita ukur, kita angkat ya. Jadi mengapa diangkat teman-teman? Nanti teman-teman tanya lagi mengapa diangkat ukurannya itu, karena kalau tidak diangkat dia akan dimakan sama batu gerindanya teman-teman. Nah, jadi untuk mengukur saja, pokoknya sudah tertancap batu gerindanya, kita langsung angkat saja, karena kalau tidak kita angkat dia akan memendek ya untuk ukurannya. Nah, jadi begitu saja supaya ukurannya aman teman-teman, tidak memendek ya. Nah, jadi cuma memasukkan pertama ya, selanjutnya kita angkat saja. Sangat mudah teman-teman ya kalau punya alat ini, walaupun sederhana.
Nah, teman-teman bisa bikin ya, lihat saja mudah teman-teman. Pokoknya dari besi L kita bikin, cuma di atas kita kasih drat ya, drat begitu untuk penguatnya. Terus kita lanjut lagi. Biasanya kita 10 mata teman-teman, sekali geser ya, sekali geser 10 mata, bisa juga lebih bisa kurang ya, kira-kiranya begitu ya. Pokoknya ini sekitar 3 kali atau 4 kali geser kita habis ya, karena jumlahnya adalah 29 mata. Oke, sudah bagian bawahnya, kita bagian atas lagi. Nah, seperti itu ya, pokoknya sangat mudah teman-teman kalau punya ukuran ini. Karena biasanya kalau dulu saya sendiri ya, waktu belum punya ukuran ini, capek teman-teman, nanti tengok ya, tengok tidak juga rata ya akhirnya, dan jadinya hasilnya tetap jelek teman-teman, karena matanya tidak rata walaupun matanya sampai juling tengok ya. Nah, jadi kalau pakai ini kita tidak perlu juling-juling mata atau tengok kanan kiri, kita sudah berpedoman pada malnya ya. Kalau malnya sudah pas, insya Allah pasti pas ya ukurannya. Jadi kita geser lagi. Jadi ini yang terakhir ya, kita biasa 10 begitu ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
6, 7, 8, 9, 10. Belum ada teman-teman. Sudah selesai bagian bawah, kita potong bagian atas lagi, ambil mal lagi teman-teman. Nah, inilah gunanya mal ya, sangat mudah teman-teman, kerjaan kita cepat ya. Coba kalau mesti tengok dulu teman-teman, belum terpotong ya, masih nengok-nengok ini sampai di mana tingginya. Nah, sekarang sudah lanjut untuk memotong saja ya, kita perlu tengok kanan kiri lagi. Jadi pedomannya adalah dengan mal. Jadi insya Allah kalau sudah rata dengan mal, pasti dia akan rata teman-teman ya. Oke, tinggal 2 mata lagi. Jadi mohon bersabar teman-teman kalau ingin melihat proses selanjutnya ya. Sekarang kita adalah proses switch atau buka mata, atau di sini mengatakannya di switch ya. Dan kita biasa kasih oleh teman-teman. Nah, jadi kita kasih oleh mati saja karena sangat murah ya. Cuma 3.000 1 liter, walaupun hitam-hitam tidak apa-apa ya. Kita kuatkan dulu, lupa menguatkannya, lupa menjepitnya. Oke, kita switch atau buka mata. Nah, kita khawatir kalau ada yang patah teman-teman, karena biasanya kalau dipanjangkan dari standarnya itu ya, tadi mata gergajinya kita panjangkan ya, dia agak keras sedikit switchnya. Jadi kadang-kadang kita bisa dengan 2 kali ya, dengan 2 kali apa namanya, kalau bahasa Banjar itu menggutak ya, 2 kali menggutak gitu. Nah, jadi 2 kali geser, 2 kali menggutak itu supaya khawatir kalau ada yang patah ya. Biasanya kalau dikerasin dia akan patah ya, tapi kalau sepuhnya sudah benar dia juga tidak akan patah teman-teman ya. Nah, jadi cuma khawatir saja untuk menjaga khawatir kalau ada yang patah. Nah, aman ya teman-teman, tidak ada yang patah ya. Jadi kalau sepuhnya tadi salah teman-teman, waktu switch ini dia akan krak gitu ya, akan patah ya. Nah, jadi kalau sepuhnya benar, dia paling istilahnya kalau keras ya, berarti dia bukannya sangat besar dan dijamin tidak patah ya. Nah, ini sudah separuh ya, separuh.
jadi dibuka mata. Jadi cara las atau sambung mata atau tambal mata ya, menurut saya yang paling rapi itu adalah cara begini teman-teman. Nah cara begini, apalagi banyak ya, ini sampai 30, hampir di 30 ya. Jadi yang 29 teman-teman kita hitung adalah dia yang patah dengan dalam ya. Dan masih ada lagi ya, ini jadi jumlahnya sekitar 35 mungkin teman-teman, karena di bagian ujung mata yang di belakangnya itu masih ada yang terkena pakunya ya, tapi tidak patah dalam begitu. Nah jadi yang kita tambal, kita panjangkan tadi adalah sekitar 29 mata saja, tapi di bagian bawahnya, di bagian setelah ini ya, setelahnya itu masih ada 4 atau 5 mata yang bajanya hancur ya, terkena paku. Oke, tinggal beberapa mata lagi teman-teman. Jadi kalau sudah selesai, kita akan gantung teman-teman. Nah, di gantungan bagaimana kita biasa untuk titik baja atau tetes baja ya. Nah sekarang sudah tergantung dan kita mulai untuk tetes bajanya teman-teman. Dan ini kita tidak cepatkan ya, kita tidak cepatkan, proses alami ya. Sekarang adalah proses tetes bajanya teman-teman, atau titik baja. Jadi kita tidak cepatkan video ini teman-teman. Mohon maaf juga kalau videonya gerak-gerak gitu, berarti ya teman-teman adalah kualitas HP atau kamera yang kita gunakan berkualitas rendah ya. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya, karena keadaan teman-teman. Nanti kalau kita sudah banyak uang, kita akan beli yang baru ya. Nah jadi gerak-gerak begitu wajar teman-teman ya. Itu adalah sebuah ilusi ya, ilusi dari kurangnya kualitas. Kita lanjut. Nah jadi teknik saya ya, ini rahasia teman-teman. Dibilang rahasia enggak ya, bilang enggak rahasia juga rahasia ya. Ini adalah teknik untuk las baja teman-teman. Biasanya kita sering menemui ya, di bagian ujung mata itu ada lubang teman-teman ya, ada lubang. Itu sering terjadi ya, bagian ujung mata ada lubang, kanan atau kiri hilang, tengah atau bagian tengahnya ada lubang. Itu rahasianya adalah pada saat kita memotong teman-teman ya, pada saat kita memotong baja itu jangan dibakar lagi ya. Jadi kalau saya pribadi tidak dibakar lagi teman-teman. Jadi saat memotong kita keraskan dulu ya, kita keraskan, kita angkat apinya dan kita tarik ya. Nah jadi begitu teknik saya supaya ujungnya tidak berlubang, karena sering ya dulu waktu saya ngasah itu gergaji berlubang-lubang. Ternyata setelah saya di saw dokter, intinya adalah di situ ya, pada saat meratakan baja dan memotongnya itu selalu apinya dibakar terus ya, maka itu akan menimbulkan lubang-lubang atau buih ya. Nah jadi kalau sistem saya adalah dikeraskan dulu baru dipotong gitu ya. Coba lihat, perhatikan betul-betul. Sudah selesai, kita angkat apinya, coba-coba. Nah kita angkat apinya tadi ya, angkat apinya baru ditarik bajanya teman-teman, dia akan terpotong sendiri ya. Nah kita angkat ya, tarik, dia akan terpotong sendiri teman-teman ya. Kalau selesai kita angkat apinya ya.
Nah, kita angkat, nah dia terpotong teman-teman. Nah, itulah intinya, pasti bajanya tidak berlubang teman-teman kalau cara begitu ya. Nah, jadi kalau caranya memotongnya dengan dibakar, biasanya dia bajanya akan mengundur dan membentuk suatu bundaran dan akan menimbulkan lubang ya. Dan mohon maaf ini tidak terlihat teman-teman karena di bagian bawah ya. Oke, semoga teman-teman bisa bersabar ya untuk melihat video ini, karena video ini adalah original ya, asli bagaimana prosesnya, kita tidak ada edit teman-teman. Nah, jadi setelah ini teman-teman, setelah selesai ya kita las baja, maka kita akan sepuh teman-teman. Nah, ini adalah nantinya sepuh kedua ya. Nah, jadi setelah tes baja ini kita akan sepuh dan kita akan langsung tes teman-teman, langsung tes ya, apakah matanya patah atau tidak ya. Nah, ini adalah yang paling penting teman-teman, karena kita biasa kalau pekerjaan kita ya, tabal mata kita patah itu pasti bikin gundah teman-teman. Itu bingung mau memperbaikinya gimana ya, nanti ada laporan lagi, ini bang gimana matanya patah ya. Nah, nanti ada laporan lagi, ini bang gimana matanya patah. Kita tidak bisa mengatasinya teman-teman ya, tidak bisa mengatasinya. Nah, jadi intinya adalah harus sepuhnya benar supaya matanya tidak patah teman-teman. Oke, sekarang kita proses sepuhnya teman-teman. Kita naikkan dulu ya, naikkan dulu. Nah, sepuhnya ini adalah gergaji yang tebal 1,2 teman-teman, yang 18G ya. Lihat cara sepuhnya. Nah, kita mengarah keluar teman-teman ya, mengarah keluar supaya apinya tidak mengenai bodi. Boleh teman-teman hitung ya berapa hitungan. Jadi untuk sepuh teman-teman tergantung apinya ya. Kalau apinya memang deras, kita boleh cepat ya, kita boleh cepat, tapi apinya deras teman-teman. Dan kalau apinya kurang deras, kita perlu agak dilambati sedikit. Nah, jadi kalau saya pribadi ya, itu pedomannya adalah pada terkelupasnya kulit yang di samping mata ya. Di samping mata biasanya dengan 3 hitungan atau 4 hitungan teman-teman, dia kulit akan terkelupas dan ada keluar pelangi ya, ada keluar pelangi, maka itu sudah pas ya untuk sepuhnya teman-teman, saat pelangi berjalan dan kulit terkelupas ya. Oke, sudah selesai. Kita akan langsung tes teman-teman dengan dipalu-palu ya. Coba, saya akan bayar 100.000 kalau ada patah ya. Satu mata 100.000 saya bayar teman-teman. Kalau ada yang patah ya, kalau ada yang patah. Coba tes ya. Nah, aman teman-teman, aman. Jadi saya tidak jadi bayar 100.000 satu mata ya. Oke teman-teman, video ini adalah yang sampai pada untuk mengasih baja dan sepuh ya. Dan untuk selanjutnya kita sambung pada bagian kedua, yaitu mengasah bajanya ya, dan juga mengasah samping sampai dengan selesai. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.